bahwa orang tua pasti punya gaya pengasuhan yang sudah mereka pilih gitu. Betul. Ya, dan bisa sama sih sebenarnya semuanya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri keadaan akan membuat orang tua bisa ada perubahan, modifikasi dan sebagainya. Anak-anak tengah ini sering sekali merasakan satu perasaan yang sama di mana-mana, yaitu merasa kurang diperhatikan. Iya. Jadi anak tengah ini memang kurang perhatian, selalu bisa dibandingkan dan disuruh mengalah pada adiknya, kan gitu kan? Seakan dia tuh kayak punya tekanan dari kakak, punya tekanan dari adik, ya kan? Kasihlah hati, kasihlah badan kita nih untuk berada bersama dengan dia, untuk memberikan kesempatan bagi dia berbicara, dan kita bisa mengenal siapa anak kita, apa keluhan dia, apa pergumulan dia, dan apa kesedihan yang sedang dilakukan. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu mengasuh anak tengah. Kalau di episode sebelumnya kita telah membahas mengenai mengasuh anak pertama, kali ini mengasuh anak kedua. Dan kira-kira apa sih perbedaannya dan bagaimana cara kita mengasuh anak kedua ini? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Wah, Ibu Helena. Kita biru-biru juga ya. Iya, biru-biru. Atau Ibu Helena ada merahnya nih. Iya, biar lebih cerah ya. Oh, biar lebih cerah. Ada warna lainnya gitu. Nah, sama juga kayak dia rumah tangga di keluarga. Biasanya kan biar lebih berwarna lagi, adalah kehadiran anak pertama, kali ini anak tengah atau anak kedua biasanya kan, atau anak tengah lah. Anak tengah, pokoknya ada di tengah-tengah, ada kakaknya, ada adiknya gitu. Betul. Kan. Nah, ternyata mengasuhnya berbeda sama yang episode sebelumnya, itu mengasuh anak pertama. Sebenarnya sekali lagi saya bilang bahwa orang tua pasti punya gaya pengasuhan yang sudah mereka pilih gitu. Betul. Ya, dan bisa sama sih sebenarnya semuanya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri keadaan akan membuat orang tua bisa ada perubahan, modifikasi dan sebagainya. Benar. Mungkin kalau pada saat anak pertama, waduh, mereka tuh habis-habisan lah ya untuk berlomba dengan istrinya atau suaminya untuk memberikan stimulasi-stimulasi yang kita pandang baik buat anak kita. Latih mereka untuk berjalan, latih mereka untuk naik sepeda, untuk membaca barangkali dan seterusnya ya. Nah, pas anak kedua lahir, sepertinya ada perubahan ya. Seperti ada perubahan. Biasanya nggak seheboh penyambutan anak pertama. Karena mungkin yang anak pertama kan orang tuanya juga lagi belajar nih, ya kan? Dan tunggu-tunggu banget. Betul. Gitu kan? Nah, kalau anak kedua, apalagi kalau dempet deket banget sama jaraknya dengan si kakak, misalnya cuma beda setahun atau 2 tahun, itu biasanya atau anak kedua tuh ya gitu deh, fotonya juga berkurang. Gitu. Nah, Ibu Helena, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kalau nggak salah tuh ada yang namanya middle child syndrome. Nah, ini apa? Sindrom yang terjadi pada anak-anak tengah ya. Sekali lagi, sindrom ini tentu saja karena ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kok anak-anak yang ada di tengah itu kok punya kesamaan ya. Ada kesamaan-kesamaan yang lintas budaya, lintas negara gitu ya. Salah satunya adalah anak tengah ini sering merasa satu kondisi yang merasa ditolak lah gitu. Dia tidak pernah jadi sulung kan? Iya, dia tidak. Dan dia disuruh niru kakaknya, sementara dia harus ngalah sama adiknya. Iya. Cakep kan? Cakep banget tuh.
Kalau ada yang bilang, kalau saya pernah lihat, mungkin juga banyak di sosial media bilang, katanya paling menderita tuh kalau menurut mereka yang anak tengah. Yang selalu jadi anak emas di rumah tuh kalau nggak anak bontot ya anak sulung gitu ya. Apalagi kalau mereka jenis kelaminnya sama gitu. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin yang tengah nih laki-laki, mungkin wah ini kemilau juga nih gitu ya. Mungkin orang tua akan berpikir ini satu-satunya nih, kakaknya kan perempuan, adiknya perempuan, jadi mungkin mendapat perhatian yang lebih. Nah bisa jadi anak kedua yang berbeda jenis seperti ini, jenis kelamin seperti ini, mungkin nggak terlalu mengalami sindrom ini gitu ya, mengalami juga tapi nggak terlalu mengalami ini. Dan akibatnya dari sindrom ini adalah si anak tengah ini punya kesamaan dalam karakter, khususnya dalam kemampuan dia untuk bersosialisasi ya, karena dia di rumah dia merasa tidak diperhitungkan dalam tanda kutip ya kan, dia harus ngalah sama adiknya tapi dia juga harus niru kakaknya. Jadi dia siapa dong gitu. Eksistensinya sepertinya kayak kurang, nggak jelas ya kayaknya. Kayak ini invisible, nggak kelihatan dia tuh. Ada sih tapi nggak kelihatan gitu. Karena ada dominasi dari si kakak, si sulung, dan juga ada kemanjaan si ade ini yang kadang-kadang bikin jengkel ya. Karena kita bisa mengerti semua anak juga kan mau dong dihargai, diperhitungkan, mendapat kasih sayang yang berlimpah gitu. Tapi kalau misalnya dia disuruh ngalah terus, kan itu kan menunjukkan bahwa dia sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan kasih sayang sama dengan adiknya kan begitu. Apalagi si anak tengah ini kan dulunya pernah menjadi pusat kesayangan sebagai si bontot kan. Pernah pengalaman jadi si bungsu atau si bontot ini adalah periode yang mungkin belum sempat terkikis dari pikirannya, tiba-tiba muncul adik yang baru dan dia merasa tersingkir ya. Tahta kerajaan itu pindah ke adiknya. Ada penguasa lain. Iya. Nah, ini dia mungkin ibaratnya kalau kita ngomong tahta itu mungkin kita kurang paham ya rasanya jadi anak kedua ini. Bayangkan aja seperti ini deh, saya sebagai istri, lalu suami saya ini kedatangan adik mungkin dari luar kota, perempuan gitu ya, adik dia kandung. Lalu setelah adik itu datang, wah perhatiannya ke adiknya terus dong. Lalu kita disuruh ngalah terus, saya disuruh ngalah terus sama adiknya perempuan itu, kan rasanya kan sakit ya. Mungkin emang nggak pacaran sih, orang adik kandung gimana sih. Cuman kalau kita disuruh ngalah terus, emang kita ini siapa? Emang kita cewek apaan ya gitu ya. Nah mungkin ini juga yang dirasakan oleh anak-anak tengah. Dia harus meniru kakak, tapi tiba-tiba kedatangan adik. Memang secara logika dia bisa mengerti bahwa ini adalah adiknya, bahwa ini anak mama. Dia ngerti, tapi saya kok sepertinya udah nggak seperti dulu lagi ya, perlakuan dari orang tua gitu kan, kayak tadi yang saya analogikan, kalau kita kedatangan adik ipar dari luar kota dan dia tinggal di rumah kita, lalu suami kita selalu memperhatikan dia terus, lalu kita dibanding-bandingkan lagi sama dia gitu, suruh ngalah terus sama dia. Padahal selama ini sebelum nggak ada ipar, saya mungkin sering digandeng, sering diajak ngobrol sama suami saya. Begitu si ipar datang, si adik ipar terus yang digandeng, si adik ipar terus yang diajak jalan-jalan. Saya di dapur, rapiin rumah, kasih makanan dan sebagainya. Sakit kan? Iya, walaupun kita ngerti itu adik kandungnya dia. Iya, betul. Nah itu juga yang dialami oleh anak-anak tengah. Dan mungkin masalah anak-anak tengah saat ini yang banyak mereka rasakan adalah, kok saya seperti tidak terlihat ya di rumah ya. Invisible. Wah, ini dia. Dan ternyata sebagai orang tua kita harus peka kalau anak-anak kita mengalami middle child syndrome. Iya, jadi akhirnya anak-anak tengah ini sering dikenal sebagai anak yang bandel. Anak yang keras kepala, memberontak gitu. Dan saya banyak menemukan kasus orang tua yang gemes banget dan gampang marah sama anak yang kedua ini. Dan anaknya sendiri ketika saya wawancarai, dia merasa nggak disayang, ya. Bahkan pernah dalam satu kesempatan anak ini saking marahnya sama mamanya, dia bilang gini, "Mama bunuh aku aja, aku mati aja ma. Kan mama nggak sayang aku mati aja." Coba bayangin, itu anak SD loh, ya kan? Kenapa dia sampai bisa tercetus omongan seperti itu? Karena memang mungkin dia sudah enak banget nih gitu. Padahal saya tahu anak ini pandai bergaul. Di luar temennya justru lebih banyak dibandingkan teman si kakak dan teman si adik.
gitu. Tapi cara dia di rumah yang dia merasa tidak nyaman ya Bu Helena Iya, ya. boleh jadi karena dia pintar bergaul, karena dia mungkin merasa bahwa di luar dia diterima. Di Betul. rumah dia nggak invisible kan, di luar dia diperhitungkan. Jadi dia lebih serius dalam membina hubungan baik dengan teman-temannya. Jadi ada sisi positifnya juga sih dari pengalaman yang dia rasakan di rumah ya, dia lebih pandai bergaul. Tapi kan sebagai orang tua kita juga pengen semua anak-anak kita tuh merasakan kenyamanan di rumah kita kan, di keluarga. Kita masih akan membahasnya dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengasuh anak tengah. Tadi sempat di segmen sebelumnya Ibu Helena mengatakan ternyata ada loh yang namanya middle child syndrome ini kan. Dan setelah saya bilang, oh iya benar juga ya. Saya juga temui di lingkungan saya nih Bu Helena. Ada kasus ya? Ya saya bisa bilang ini salah satu kasus juga ya. Dia 3 bersaudara. Kita selalu berpikir kayak kenapa sih anak tengah ini kok beda banget dibanding kakak-kakaknya. Dibanding kakak dan adiknya. Kakak dan adiknya tuh orangnya yang cheerful, yang happy. Kok dia pendiam sendiri. Terus kakak dan adiknya, kakak dan adiknya tuh aktif pelayanan. Dia termasuk boleh dikatakan aktif, tapi nggak seperti kakak dan adiknya yang yang aktif banget juga. Seakan dia kayak mau mundur dari lingkungan. Dan sampai sekarang udah berjalannya waktu di kehidupan mereka udah makin besar, setelah dewasa. Kalau kemana-mana selalu ada kakak dan adik, tapi yang si tengah ini bisa dikatakan jarang atau bahkan nggak pernah untuk join mereka sama-sama. Sayang sekali ya. Andaikan waktu bisa dibalik, diulang kembali, mestinya itu nggak perlu terjadi ya. Seperti itu ya. Bisa dibilang si kakak sama si adik, maksudnya anak pertama sama anak terakhir ini kayaknya kompak banget, tapi si anak tengah nih merasa karena senasib anak pertama dan anak ketiga, anak terakhir adalah anak-anak yang mendapat perhatian lebih kan gitu kan. Anak bungsu di mana-mana pasti perhatiannya lebih. Karena kalau saya tanya, Pak, Bu, kenapa sih kok anak bungsu terus yang ya masalahnya gimana saya nggak lebih sayang sama anak bungsu, karena kan dia lahirnya kan paling belakangan. Setelah ini sekarang nggak punya anak lagi. Jadi kita kan lebih sebentar bersama dengan dia. Jadi terus maksudnya anak yang pertama gitu nggak perlu juga gitu, dan yang kedua gitu ya. Nah memang itulah yang terjadi. Jadi anak-anak tengah ini sering sekali merasakan satu perasaan yang sama di mana-mana, yaitu merasa kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan dan sering merasa lelah capek nih, capek batin. Kenapa? Dibanding-bandingkan sama si kakak. Iya kan? Namanya kakak kan karena dia mungkin mendapat kesempatan lebih banyak untuk belajar sesuatu, karena ada papa mamanya yang siap membantu, dan mungkin juga karena anak pertama ya baru memulai hidup sebagai rumah tangga yang baru gitu, ya mungkin mereka masih banyak kado pernikahan kali ya, uangnya masih banyak gitu ya kan, jadi mungkin biaya untuk mengurus banyak hal untuk anak ini lebih banyak. Tapi anak kedua ya syukur-syukur kalau naik ya. Kalau pas mungkin biasa-biasa aja ya, rezekinya itu harus dibagi 2 kan, untuk si kakak dan buat si adik. Otomatis lebih sedikit kan gitu ya, kesempatan untuk mendapat stimulasi yang lebih baik pun mungkin lebih terbatas gitu. Kalau si kakak dapat les yang mahal, yang ini ya setelah punya anak kedua dibelah gitu. Atau mungkin bajunya yang bekasan kakak. Nah, lungsuran itu ya. Bener banget kalau yang seumur, maksudnya sama tuh jenis kelamin ya. Jadi tidak bisa memilih. Jadi si kakak dapat baju baru terus tuh, dia ntar bagian adiknya yang pakai bekas-bekasnya. Dan itu mempengaruhi dia juga ya, Bu. Kalau kita tidak sampaikan dengan cara yang bijaksana, itu bisa menjadi kepahitan buat dia. Kenapa? Dia akan merasa sebagai anak yang buangan gitu deh, ya kan? Karena udah nggak kepake kan, nah buat kamu gitu kan. Padahal sebetulnya kan maksud orang tua nggak begitu ya. Mungkin maksud orang tua adalah supaya tidak boros kan gitu kan. Tapi tetap saja ini harus dikomunikasikan dengan baik, harapan kita dan tujuan kita gitu loh. Maksudnya apa ini dikasih bekas melulu gitu kan? Mungkin kita sampaikan, nah, Mama mau beliin baju baru kamu, tapi mungkin untuk acara-acara yang khusus, misalnya buat baju buat baju nanti tahun baru, kamu ulang tahun. Tapi kalau buat hari-hari, sayang nah bajunya dari kakak masih bagus kan nak,
sayang daripada kasih ke orang, gimana kalau kamu pakai? Atau mungkin kamu mau beli yang seperti itu juga boleh sih, tapi apa tuh namanya, mama punya uangnya sekian, gimana ya nak biar cukup? Coba deh kita kita pikirkan yuk, itu misalnya. Kalau kita bisa terbuka begini sama anak kita maka malah mungkin bisa ngomong gini, ya deh Mah, ngapain Mah uangnya Mah? Ya uangnya bisa buat ini aja Mah, beli sepatu aku Mah. Seperti itu kan. Tapi kalau kita langsung dengan otoriternya, dengan gaya tanpa perasaan itu, kita bilang, pakai aja ini. Mau tapi aku nggak pernah pakai baju baru, alah macam-macam kamu kan. Itu satu kata tapi efeknya bisa puluhan tahun loh, iya kan? Hanya satu kalimat itu bisa membekas kebawa terus sampai dewasa. Karena saya sering bertemu dengan orang-orang yang sudah dewasa dan terus-terus membawa kepahitan. Saya bilang, kenapa sih kamu gitu? Karena dulu mama pernah ngomong begini, dulu papa pernah ngomong gini, karena kakak saya pernah ngomong kayak begini. Betul. Ya kayak gitu kan. Ya sangat disayangkan sih ya, ngapain inget-inget yang udah lalu ya. Tapi ya artinya kita tahu bahwa itu bisa menjadi kepahitan. Selagi masih ada kesempatan untuk berubah, ayo kita rubah. Jadi anak tengah ini memang kurang perhatian, selalu bisa dibandingkan dan disuruh mengalah pada adiknya, kan gitu kan? Seakan dia tuh kayak punya tekanan dari kakak, punya tekanan dari adik, ya kan? Betul. Tapi ada kelebihannya. Kelebihannya adalah dia biasanya cenderung menjadi pendamai. Ya, si anak tengah ini karena apa? Dia lebih mudah empati dibandingkan si kakak sulung dan dibandingkan si bontot. Biasanya anak tengah ini lebih mudah empati. Kenapa? Dia sudah merasakan bagaimana sakitnya menjadi orang yang invisible, nggak diperhitungkan dan dibanding-bandingkan. Dari sering sekali kesedihan-kesedihan yang dialami oleh anak tengah ini membuat dia kalau mendapat kesempatan yang bagus dari lingkungan juga sih ya, artinya dia tidak sampai dibully kayak gimana gitu ya, nggak kelewatan gitu, itu bisa membuat dia lebih mudah memahami kesedihan orang lain. Wah, iya kan, kalau orang yang pernah jatuh akan lebih mudah empati pada orang yang pernah jatuh ya kan. Orang yang pernah kecelakaan pasti lebih mudah empati pada orang yang kecelakaan kan begitu ya. Nah ini anak kedua nih lebih mudah empati. Makanya biasanya pengacara-pengacara besar tuh banyak dari anak tengah loh. Karena dia bisa menjadi pendamai ya dan udah merasakan nih posisinya. Iya, jadi dia tahu bagaimana dia dulu pernah ada situasi di mana saya butuh pembela nih, siapa dong belain aku capek nih jadi tengah gitu ya. Ini raja, ini ratu, aku gitu. Betul. Seperti itu. Wah, ternyata mentreat anak tengah ini butuh perhatian yang harus dimengerti oleh orang tua, jangan sampai terabaikan. Perlu bijak-bijak untuk menghadapi anak tengah ini supaya apa? Supaya dia tetap bahagia walaupun dia berada di tengah. Nah, kita masih akan bahas gimana caranya yang tadinya hal-hal yang negatif ini bisa kita rubah, perbaiki agar si anak juga berasa. Agar tidak menjadi anak dengan karakter yang kurang baik ya. Kita akan bahasnya tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengasuh anak tengah. Luar biasa sekali banyak masukan yang kita dapatkan nih Bu Helena. Ternyata karakter anak tengah, posisi mereka yang kita sebagai orang tua nggak ngerti nih, mereka rasakan seperti itu. Nah sekarang Bu Helena, sebenarnya kita bisa ngerti kalau kita punya waktu ngobrol sama dia. Itu dia, mungkin kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita sendiri. Sibuk nggak jelas gitu ya. Padahal sebenarnya kan kesempatan tuh ada. Selama mereka di rumah, hari-hari mereka dari mulai bayi sampai remaja, dia kan di rumah sama kita. Itu sebenarnya kan bisa dimanfaatkan. Tapi kita suka buang-buang karena kita pikir itu nggak penting gitu. Ya kan? Padahal kalau kita benar-benar sayang sama anak kita deket sama anak kita punya waktu sama anak kita, mestinya nggak akan terjadi yang kayak gini. Karena apa? Pasti kan ada perubahan dong. Ketika dia mungkin sedih, begini kan mukanya, nggak ada yang sedih gini kan, hai kan nggak ada sedih kan, pasti sedih. Terus kenapa nak, ada apa sayang kan gitu kan, ajak ngobrol keluar ya, ajak ngobrol juga satu-satu ya Bu Helena ya, pribadi personally gitu, sehingga kita akan nangkep, oh ada penderitaan di hati anakku kan gitu kan. Tapi kalau orang tua selalu menganggap bahwa saya sudah lakukan yang terbaik kok buat anak saya, ya kan, dia merasa bahwa nggak perlulah
memperbaiki atau apa ya, peduli pada kecemburutan-cemburutan kayak begini. Perubahan-perubahan anak ya. Nggak usah dipikirin tuh. Nah, kalau anggap sepele seperti ini, itu sama juga kita sedang menyiapkan diri untuk masalah yang lebih besar. Wah, ini jangan gitu kan? sampai Bu Helena. Ya, Nah, gitu. Bu Helena kembali lagi ke anak tengah ini. Tadi sepertinya ada banyak nih hal-hal yang harusnya kita rubah dari karakter anak tengah ini. Apa aja Bu Helena? Yang pasti adalah kalau mereka ini memang riskan sekali untuk mendapat perhatian yang kurang. Karena orang tua terbagi menjadi 3 nih. 3 porsi, sulung, bungsu, dan tengah. Dan sulung selalu diistimewakan karena dianggap dialah sebagai leader bagi adik-adiknya gitu ya. Dan biasanya juga kan saya udah bilang sejak awal anak sulung ini memang punya keunggulan yang lebih karena ya memang orang tuanya punya waktu lebih kan gitu kan untuk dia, dan keroyokan nih kerjainnya untuk menstimulasi atau merangsang perkembangan anak ini keroyokan. Sementara anak tengah ya sudah menjadi apa namanya second liner, mediocre. Nah, dan anak bungsu ini karena dia yang terakhir masih kecil juga, biasanya orang tua akan lebih perhatian pada anak yang lebih kecil dan lebih dianggap lemah kan gitu kan. Apalagi kalau si bungsu ini adalah anak dengan jenis kelamin yang sangat dinanti-nanti. Misalnya kalau orang dari suku tertentu, orang Batak gitu ya, kalau dapat anak laki-laki tuh wow, rezeki banget gitu ya. Apalagi dapetnya di anak bungsu ya. Nah, itu kan pasti udah deh pusat perhatian pasti akan tumpah sama dia. Lalu anak tengah ini siapa gitu. Nah, jadi anak tengah inilah yang akhirnya bisa tumbuh menjadi anak yang ya dia bisa memberontak. Ya kan orang kalau punya kesedihan, stres, tertekan, lama-lama kan meledak juga. Betul. Nah, ketika dia meledak, akhirnya orang tua kaget, loh kok marah? Kenapa nih? Seperti yang saya bilang tadi, bunuh aja aku mama pada anak SD. Mama kan gak sayang sama aku kan, bunuh aja aku, sekalian aja mama. Dari mana ini kata-kata seperti ini? Tapi itu nyata, itu benar terjadi. Jadi saya pikir sebelum dia ngomong kayak begitu pasti udah ada ini apa tuh namanya sikap-sikap dia yang mungkin sebenarnya apa tuh namanya bisa jadi tanda atau gejala ya bahwa ada sesuatu yang salah nih, ada yang nggak beres. Kalau seperti tanggapi, disikapi dengan benar, mestinya akan redam gitu. Nah, umumnya orang tua tuh malah makin marah gitu. Iya. Kamu kenapa jadi ngomongnya seperti itu? Nah, emang anak kurang ajar ya, emang anak yang tidak seperti kakak kamu. Oh, kamu loh baik tuh. Itulah andalan kami. Nah, itu saya pernah dengar tuh ada orang tua bilang, ya maaf ya, di antara kalian inilah anak kesayangan saya. Ada loh orang tua kayak gitu. Wah, itu gimana perasaan yang lain itu ya? Dia. Disangkanya dengan mengucapkan seperti itu akan membuat dia beruntung, malah enggak. Malah anak-anak yang lain jadinya akhirnya jadi nggak suka kan sama orang tua dan akhirnya ya jadi toksik deh, nggak sadar ya. Jadi langkah yang perlu kita lakukan adalah pertama kali tolong berikan waktu dan biasakan punya waktu personalnya dengan si kakak yang sulung, punya si anak tengah, dan punya waktu untuk si bungsu. Personal ya Bu Hen, ini yang perlu tekankan. Iya. Mungkin nggak usah harus setiap hari juga sih. Kalau Susana Wesley itu seorang istri pendeta yang punya anak banyak tapi disayangi oleh semua anak-anaknya, dia komit 1 minggu 1 jam aja kok. Ya, jadi dari berapa belas anaknya ini 1 jam per minggu. Jadi kalau dia sama anak sulung misalnya, hari Senin 1 jam dia pergi ke pasar sama anaknya ini dikerjakan hanya berdua aja, yang lain-lainnya dikasih tugas yang lain, dia nggak mau dengan yang lain. Jadi anak sulung selalu merasa bahwa saya ada tempat di hati mama saya. Betul. Lalu demikian dengan anak yang tengah, anak yang bungsu, semuanya punya pengalaman pribadi yang dekat dengan mamanya. Seperti itu. Nah, papa ya luar biasa juga kalau bisa lakukan ini gitu. Akan sangat baik. Karena apa? Karena anak tengah akan bebas dari rasa tidak diperhitungkan. Dia akan menjadi orang yang visible, kelihatan gitu. Oleh orang tuanya, baik oleh mama dan juga oleh papanya ya. Betul. Dan rasa iri kepada si kakak akan hilang. Kalau kita tidak suka membanding-bandingkan, karena apa? Pada saat kita ngobrol kan kita bisa mendengar tuh keluhan dia. Nah, gimana kalau anak nggak mau ngomong apa-apa? Kita bisa pancing dengan seperti ini. Kamu anak tengah ya nak ya. Anak tengah itu seperti orang yang kejepit ya.
Karena kan ada yang harus dicontoh si kakak. Kita coba membaca pikiran dia. Kita harus ngalah sama adik. Anak tengah katanya suka kesel ya, suka merasa kurang diperhatikan. Menurut kamu gimana? Iya, Pak. Berarti ada sesuatu. Nah, udah setelah itu kan, oh gimana, Nak? Apa yang kamu rasakan? Udah suruh dia ngomong gitu ya. Nah, karena sudah pancing, dia akhirnya keluar unek-uneknya, clear. Ya kan? Dan setelah itu, oke, Papa bisa bantu apa, Nak, supaya kamu nyaman? Papa jangan suka banding-bandingin aku sama abang. Abang bisa main keyboard, aku bisa main gitar, Pak. Papa paksa-paksa aku main keyboard, aku nggak bisa. Aku selama ini selalu nggak bisa sebagus abang. Papa jangan paksa aku. Oh gitu, kayak kamu main gitar ya, fine. Kayak saya si Golda sama Godwin, anak kedua tuh si Godwin tempo hari sempat rasa kesel karena apa, orang suka bilang gini, bagusan Golda ya, bagus main pianonya. Wah, itu ada rasa langsung kok gitu ya. Padahal menurut guru lesnya justru si Godwin ini sebenarnya lebih punya kemampuan apalah gitu ya oleh si gurunya, tapi dia udah dengar omongan orang, dia langsung tanam di kepalanya, saya tidak sepintar kakak, udah gitu kan. Terus saya bilang gini, loh setiap orang tuh punya keahlian masing-masing loh. Nah kamu sebenarnya sukanya apa? Akhirnya dia flute, jadi flute, saksofon, dan memang kakaknya nggak bisa ikutin adiknya. Nah saya bilang, nah sudah, jadi kalian sudah dikasih karunia, minat yang beda untuk melengkapi kita. Jadi kan enak kalian, kalau sudah main piano gimana? Iya nggak sih? Masa pianonya mesti 2 di rumah, nggak seru ah. Tapi kalau kau main saksofon dan kau main gitar, piano kan lebih seru. Dan biasanya kalau mereka lagi main, saya pasti akan tepuk tangan. Wah, luar biasa gitu. Kalau satu main saksofon, aduh nah luar biasa gitu. Jadi dua-duanya merasa bahwa mereka tuh punya tempat ya, dihargai. Mereka punya sesuatu yang dihargai oleh mamanya, dihargai oleh papanya. Nah, Ibu Helena, sebagai kesimpulan, jangan malas muji lah pokoknya. Itu dia, apa yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk mengasuh, khususnya saat ini anak tengah? Ya, yang paling utama adalah anak tengah, kita sudah tahu ya, bahwa hampir semuanya merasa kurang perhatian. So, kasihlah waktu, kasihlah hati, kasihlah badan kita nih untuk berada bersama dengan dia, untuk memberikan kesempatan bagi dia berbicara, dan kita bisa mengenal siapa anak kita, apa keluhan dia, apa pergumulan dia, dan apa kesedihan yang sudah dilakukan. Dengan merasakan apa yang dia rasakan, maka dia akan merasa bahwa dia punya tempat di hati kita. Dan kebahagiaan dia adalah kebahagiaan kita. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena dan pemirsa sekalian. Terima kasih banyak telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Ingat, berikan perhatian kita, waktu kita kepada masing-masing anak-anak kita, menjadikan mereka generasi yang lebih baik. Sampai bertemu di episode berikutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.